Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan rancangan proyek kami dengan judul Sistem Informasi Penjualan Obat. Dan sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri. Saya Emre Panzanandika sebagai moderator. Ada Indah Kurniasari, Cindy Ardela, Chandra Kurniawan, dan Satria Alup Perwira Nusa. Dosen pengampu Bayu Wijaya Putra, Eskom Mkom. Materi pertama akan dibacakan oleh Chandra Kurniawan. Deskripsi bisnis. Apotek adalah suatu usaha yang bergerak di bidang penjualan obat. Saat ini apotek memiliki berbagai persediaan obat-obatan yang cukup lengkap. Sebagian pengolahan data masih menggunakan sistem manual seperti mengolah data pembelian dan laporan pembelian, di mana dilakukan pembukuan diantaranya persediaan stok obat, data supplier, penjualan, resep obat, dan laporan penjualan. Kendala yang sering muncul pada apotek adalah proses pengontrolan stok obat yang masih dilakukan secara manual, yaitu dengan cara melihat pada kartu stok obat dan buku penjualan obat. Sedangkan untuk proses pengembalian obat, karyawan mengalami kesulitan dalam mencari sekian banyak nota penjualan. Hal ini akan menghambat ketika akan membuat laporan penjualan obat, dan jika ingin mengecek stok obat yang tersedia akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi untuk mengurangi kesalahan dan meningkatkan kualitas apotek tersebut, seperti meningkatkan kinerja dan memudahkan karyawan untuk mengolah data, maka diperlukan suatu sistem komputerisasi yang dapat mendukung pengolahan data penjualan, persediaan stok obat, data supplier, data pembelian, laporan pembelian, dan laporan penjualan. Sistem yang telah terkomputerisasi dengan program komputer sangat membantu dalam menyelesaikan suatu masalah. Dalam hal ini pengolahan transaksi penjualan obat, sehingga konsumen tidak dikecewakan oleh perusahaan karena lamanya dalam pemrosesan dan pengolahan data tidak terjamin kebenaran dan ketepatannya. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu sulitnya mengetahui jumlah stok obat, lambatnya pencatatan transaksi, sulitnya mencari data obat yang sudah kadaluarsa, lambatnya pembuatan laporan penjualan dan pembelian, serta sulitnya mengetahui riwayat pembelian obat yang belum lunas. Latar belakang. E-commerce atau toko obat online merupakan salah satu konsep yang cukup berkembang dalam dunia internet. Penggunaan sistem ini dapat menguntungkan banyak pihak, baik pihak konsumen, produsen, maupun penjual. Konsep toko obat online menyediakan banyak kemudahan dan kelebihan jika dibandingkan dengan konsep belanja yang kontroversial. Selain proses transaksi bisa menjadi lebih cepat, konsep toko online atau e-commerce dapat memangkas banyak biaya operasional karena penjualan tidak diharuskan punya toko fisik. Sistem informasi adalah kombinasi antara prosedur kerja informasi, orang, dan teknologi informasi yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan dalam sebuah organisasi. Internet adalah seluruh jaringan yang saling terhubung satu sama lain. Beberapa komputer dalam jaringan ini menyimpan file seperti halaman web yang dapat diakses oleh seluruh jaringan komputer maupun handphone dan tablet. Melihat pangsa pasar, peluang serta kemudahan yang dihadirkan oleh sistem penjualan online, penulis berencana membuat sistem dan menjajaki pasar online yang sekarang makin digemari oleh masyarakat, terutama kalangan menengah atas. Analisis kebutuhan sistem. A. Kebutuhan fungsional. 1. Sistem dapat melakukan login. 2. Sistem dapat menyediakan forum penginputan data sesuai dengan menu yang dipilih. 3. Sistem dapat menyimpan data dari forum yang telah diinput sesuai dengan menu yang dipilih. 4. Sistem dapat mencetak bukti pembelian obat dan penjualan obat. 5. Sistem dapat mencetak bukti retur penjualan obat dan retur pembelian obat. 6. Sistem dapat menampilkan dan mencetak laporan pembelian obat dan laporan penjualan obat. 7. Sistem dapat menampilkan dan mencetak laporan persediaan obat. 8. Sistem dapat menampilkan dan mencetak laporan jurnal umum. 9. Sistem dapat menampilkan dan mencetak laporan buku besar.
B. Kebutuhan non-fungsional. 1. Sistem membatasi hak akses penggunaan sistem penjualan obat. 2. Sistem diakses setiap hari selama 24 jam. 3. Sistem memiliki tampilan yang baik dan mudah dipahami oleh pengguna. 4. Sistem memanipulasi dan menampilkan data dalam waktu yang relatif cepat. 5. Sistem berfungsi pada platform sistem operasional Microsoft Windows dan DBMS MySQL. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Cindy Ardella. Baiklah, saya akan menjelaskan use case diagram. Pada use case ini terdapat 3 aktor. Yang pertama yaitu kasir, kedua admin, dan ketiga bendahara. Aktor kasir dapat melakukan menu master data yang meliputi input data user, input data customer, input data supplier, input data obat, dan input data akun perkiraan. Selanjutnya, terdapat juga aktivitas yang dilakukan oleh kasir yaitu login. Untuk dapat melakukan menu master data, menu transaksi, menu retur, dan menu laporan harus melakukan login terlebih dahulu. Selanjutnya ada menu transaksi yang meliputi input data pembelian obat yang terdiri dari cetak bukti pembelian obat dan cetak bukti penjualan obat. Kemudian pada menu transaksi terdapat juga input data penjualan obat dan input jurnal umum. Selanjutnya pada menu retur terdapat input retur pembelian obat meliputi cetak bukti retur pembelian obat dan input retur penjualan obat meliputi cetak bukti retur penjualan obat. Selanjutnya pada menu laporan terdapat cetak laporan pembelian obat, cetak laporan penjualan obat, cetak laporan persediaan obat, cetak laporan jurnal umum, dan cetak laporan buku besar. Aktor bendahara dapat melakukan aktivitas menu laporan, login, dan logout. Kemudian untuk admin dapat melakukan login, logout, dan menu laporan. Selanjutnya, skenario use case diagram. Yang pertama ada skenario login. Nama use case yaitu login, tujuannya untuk mengautentifikasi user dan masuk ke dalam sistem. Aktor yang terlibat yaitu kasir, bendahara, dan admin. Type primary, aktornya yaitu skenario utama yang dilakukan aktor yaitu 1. Memilih tombol login. Selanjutnya sistem meminta username dan password. Selanjutnya aktor menginput username dan password. Yang keempat, sistem memeriksa username dan password. Untuk skenario alternatifnya, yang pertama aktor melakukan registrasi akun, kemudian sistem mengidentifikasi data aktor. Kondisi akhirnya, aktor berhasil masuk ke dalam sistem. Selanjutnya yaitu menu master data. Tujuannya yaitu untuk melakukan pencatatan data-data yang terdapat pada sistem. Aktor yang terlibat yaitu kasir, type primary. Skenario utama yang pertama aktor memilih tombol menu master data, kemudian sistem menampilkan pilihan yang tersedia pada menu master data. Selanjutnya, aktor memilih salah satu pilihan yang terdapat pada menu master data. Kemudian sistem menampilkan form yang berkaitan dengan menu yang dipilih. Kondisi akhir dari menu ini, menu master data, yaitu data yang diinput tercatat dalam sistem. Selanjutnya yaitu ada menu transaksi. Tujuannya yaitu untuk melakukan transaksi pada sistem. Aktor yang terlibat yaitu kasir, type primary, skenario utama. Yang pertama, aktor memilih menu transaksi. Selanjutnya, sistem menampilkan pilihan menu yang tersedia pada menu transaksi. Kemudian, aktor memilih pilihan yang tersedia pada menu transaksi. Dan selanjutnya, sistem memproses transaksi yang dipilih. Dan kondisi akhirnya yaitu transaksi diproses dalam sistem. Selanjutnya yaitu ada menu retur. Tujuannya untuk mendata informasi retur dan mencetak bukti retur. Aktor yang terlibat yaitu kasir, type primary, skenario utama. Pertama, aktor memilih
menu retur. Kedua, sistem menampilkan pilihan menu yang tersedia pada menu retur. Yang ketiga, aktor memilih pilihan yang tersedia pada menu transaksi dan mengisi form. Yang keempat, sistem memproses data retur. Yang kelima, sistem mencetak bukti. Kondisi akhirnya yaitu bukti retur tercetak oleh sistem. Selanjutnya yaitu ada menu laporan. Tujuannya untuk mencetak transaksi yang terjadi pada sistem. Aktor yang terlibat yaitu admin dan bendahara. Type primary. Skenario utama, pertama aktor memilih menu laporan. Yang kedua, sistem menampilkan pilihan menu yang tersedia pada menu laporan. Yang ketiga, aktor memilih pilihan yang tersedia pada menu laporan. Dan yang keempat, sistem memproses pilihan yang dipilih oleh aktor. Kondisi akhirnya, sistem mencetak laporan yang dipilih. Selanjutnya akan kembali. dijelaskan. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Indah kodnya. Sari. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kandidat kelas. Untuk yang pertama yaitu kategori objek fisik, nama objek yaitu obat. Di sini perlu. Nomor 2, transaksi, nama objek, login, perlu, memasukkan data transaksi, perlu, menyimpan data transaksi, perlu. Yang ketiga, butir yang terlibat pada transaksi. Nama objek pemesanan, perlu. Yang keempat, itu peran. Nama objek pegawai kasir, perlu. Bendahara, perlu. Pembeli, perlu. Apotik, perlu. Yang kelima, piranti, komputer, perlu. Handphone, tidak perlu. Yang keenam, proses, itu input, perlu. Kemudian simpan data, perlu. Menampilkan data, perlu. Edit data, perlu. Hapus data, tidak perlu. Yang ketujuh, itu katalog. Katalognya adalah daftar obat, itu perlu. Berikut ini adalah gambar dari kelas kandidat. Selanjutnya yaitu kelas diagram. Kelas diagram di sini terdiri dari kelas data supplier, data daftar obat, detail data pembelian obat, data user, data customer, detail data penjualan obat, kemudian data pembelian obat, kasir, data penjualan obat, retrun pembelian obat, data retrun pembelian obat, jurnal umum, retrun penjualan, dan detail retrun penjualan, serta data akun perkiraan, data akun perkiraan, dan jurnal umum. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Satria Alo. 7. Sequence diagram. Pada sequence diagram login dapat kita lihat pada front-end application itu meminta data terhadap user, kemudian user pun memasukkan username dan password. Kemudian front-end mengirimkan sebuah HTTP request yang berisikan username dan password kepada backend application. Mana pada backend application pun melakukan sebuah pull data terhadap database, yang mana database pun akan mengembalikan data dari user yang barusan dimasukkan. Kemudian backend pun akan memeriksa apakah data tersebut tersedia ataupun ada ataupun tidak. Jadi kalau datanya ada, maka akan dikembalikan sebuah pesan kepada front-end-nya, yaitu user berhasil login atau user authenticate. Dan jika datanya tidak ada, maka backend akan mengirimkan sebuah pesan username salah ataupun password yang salah. Lanjut. Kemudian pada sequence menu master dapat kita lihat pada diagram berikut, yaitu aktor atau user dari yang mana itu memilih sebuah menu, memilih master menu pada tampilan front-end. Kemudian front-end pun memberikan beberapa pilihan terhadap master menu kepada user. Kemudian user pun memilih dari beberapa pilihan tersebut yang diberikan oleh front-end, dia dapat memilih satu. Kemudian front-end pun setelah mendapatkan masukan dari user untuk memilih suatu,
maka front-end pun akan meminta user untuk menginputkan data yang ingin dimasukkan. Kemudian user pun menginputkan data yang diminta oleh front-end. Kemudian front-end pun mengirimkan sebuah HTTP request kepada back-end application, yang mana kemudian back-end application pun memanggil master menu class, yang mana master menu class tersebut pun akan memanggil database dengan memasukkan semua data yang tadinya dimasukkan oleh user akan disimpan ke database. Setelah itu database pun akan memberikan respon mengenai apakah berhasil atau tidak kepada master class. Kemudian master class pun mengembalikan respon kepada backend, dan backend pun akan mengembalikan respon kepada front-end application. Lanjut. Kemudian pada sequence menu transaksi, user memilih beberapa menu yang terdapat pada menu transaksi. Kemudian front-end aplikasi memberikan beberapa pilihan kepada aktor terhadap transaksi apa yang ingin dilakukan. Kemudian aktor pun memilih lagi beberapa spesifiknya menu mana yang ingin dipakai, pilihan mana. Kemudian aplikasi front-end pun akan mengirimkan sebuah HTTP request terhadap backend application. Kemudian backend application pun akan memanggil transaction class, yang mana transaction class tersebut akan mengambil data dari database. Kemudian database pun akan mengembalikan respon berupa data ataupun pesan, yang mana transaction class pun akan mengembalikan respon tersebut kepada backend aplikasi. Kemudian backend pun akan mengembalikan respon tersebut kepada front-end untuk menampilkan data kepada user. Kemudian pada sequence menu return, sini dapat kita lihat bahwasanya user memilih return menu pada front-end. Kemudian front-end pun memberikan beberapa pilihan menu-menu lainnya, detail menu. Kemudian user pun memilih dari beberapa menu yang diberikan oleh front-end satu spesifik menu. Kemudian front-end pun meminta kepada user untuk dapat memasukkan beberapa data mengenai return. Kemudian user pun memasukkan data yang diminta oleh front-end. Kemudian front-end pun mengirimkan sebuah HTTP request kepada backend application, mana backend application pun memanggil product return class, yang mana product return class tersebut akan mengolah data yang tadinya dimasukkan oleh user, yang mana akan menyimpan data tersebut ke database. Kemudian database pun akan mengembalikan respon. Kemudian kemudian produk return class pun akan mengembalikan respon tersebut kepada backend application, dan backend application tersebut akan mengembalikan respon kepada front-end, yang mana respon tersebut akan berisikan berhasil atau tidak mengenai pengembalian barang tersebut. Dan nantinya dari front-end application pun diharapkan untuk dapat memprint ataupun mencetak sebuah struct return. Selanjutnya, kemudian pada sequence menu laporan, sini dapat kita lihat user memilih menu laporan pada front-end. Kemudian front-end pun meminta user untuk memilih beberapa pilihan yang telah diberikan oleh front-end. Kemudian user pun memilih terhadap pilihan yang telah diberikan. Kemudian front-end pun akan mengirimkan sebuah HTTP request kepada backend application, mana backend application akan memanggil report class, yang mana report class tersebut akan memanggil data dari database. Kemudian database akan mereturn data. Data yang direturn pun akan diolah oleh report class. Setelah datanya tersebut diolah, akan dikembalikan lagi kepada backend application. Kemudian backend application pun akan mengembalikan lagi kepada front-end application. Kemudian front-end application akan mencetak data tersebut. Lanjut. Baiklah, selanjutnya activity diagram akan saya jelaskan. Activity diagram login. Di sini aktornya ada 3, yaitu kasir, bendahara, dan admin. Pertama, aktor menekan tombol login, lalu aktor mengisi username dan password,
Lalu di sistem memvalidasi username dan password. Jika gagal, maka mengkonfirmasi username dan password. Lalu dia balik lagi mengisi username dan password yang benar. Jika berhasil, maka masuk ke halaman utama dan bisa logout. Selanjutnya ada activity diagram menu master data. Di sini aktornya yaitu kasir. Aktor memilih menu master data, lalu sistem menampilkan pilihan yang tersedia pada menu master data. Lalu aktor memilih salah satu pilihan yang tersedia di menu master. Lalu sistem menampilkan form pengisian data. Lalu data tersimpan. Selanjutnya, activity diagram menu transaksi. Aktornya adalah kasir. Satu aktor memilih menu transaksi, lalu sistem menampilkan pilihan yang tersedia pada menu transaksi. Lalu aktor memilih pilihan yang tersedia pada menu transaksi, lalu sistem menampilkan form transaksi, lalu transaksi diproses. Selanjutnya adalah activity diagram menu retur. Aktornya adalah kasir. Satu aktor memilih menu retur, lalu sistem menampilkan pilihan yang tersedia pada menu retur. 3 aktor memilih pilihan yang tersedia pada menu transaksi. 4 sistem menampilkan form retur pembelian obat. Lalu aktor menginput retur pembelian obat. Lalu sistem menyimpan retur pembelian dan sistem cetak retur pembelian. Lalu data tercetak. Selanjutnya ada activity diagram menu laporan. Aktornya ada 2 yaitu admin dan bendahara. Langkah pertama aktor memilih menu laporan. Lalu sistem menampilkan pilihan yang tersedia pada menu laporan. Lalu aktor memilih pilihan yang tersedia pada menu laporan. Lalu sistem menampilkan laporan yang ada. Lalu laporan yang ditampilkan. Selanjutnya komponen diagram akan dijelaskan oleh Satria Alo. Komponen diagram pada diagram berikut dapat kita lihat tampilan ataupun struktur dari aplikasi secara keseluruhan. Dari sini dapat kita lihat pada aplikasi front-end kita memiliki hubungan keterkaitan terhadap backend server. Mana backend server memiliki keterkaitan terhadap database. Kemudian front-end website kita memiliki keterkaitan terhadap fitur autentikasi, fitur master menu, fitur transaction menu, fitur product tracking menu, dan fitur report menu. Baiklah, selanjutnya deployment diagram akan saya jelaskan. Di sini deployment diagram pada web server dapat front page application, admin application, Apache 2 server, style.css, jQuery.js. Berhubungan dengan database server, application database, dan MySQL database. Lalu di client PC terdapat browser. Jadi kesimpulannya adalah sistem informasi penjualan obat ini ditunjukkan agar proses transaksi dapat berjalan dengan baik dan transparan. Sistem ini mendukung segala aktivitas dalam transaksi penjualan obat dimulai dari data supplier sampai laporan. Adapun aktor yang terlibat dalam sistem ini yaitu kasir, admin, dan bendahara. Lalu terdapat 5 aktivitas di dalam sistem ini yaitu login, menu master data yang meliputi input data, user, customer, supplier, obat, dan akun perkiraan. Menu transaksi yang meliputi input data penjualan obat, pembelian obat, dan jurnal umum. Lalu menu retur yang meliputi input retur penjualan dan retur pembelian. Pada menu laporan yang meliputi cetak laporan penjualan, pembelian, persediaan obat, jurnal umum, dan buku besar. Selain itu, sistem juga dirancang agar dapat berjalan tanpa harus menggunakan jaringan internet.
Sistem ini diharapkan dapat bekerja dengan baik agar dapat mencapai tujuan pembangunan sistem. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.